Halo teman-teman semua, ngomong di depan umum tuh bikin deg-degan ya. Nah, itu normal. Jadi, gue akan memberikan tips pada kalian. Yang pertama, public itu bukan soal bakat, tapi soal persiapan. Pertama, kalau kita paham materi, rasa gugup otomatis berkurang gitu. Jadi misalkan kita mau membahas, kita suka bola gitu, kita paham bola, kita bawakan aja materi itu tentang bola gitu, apa yang kita pahami, apa yang kita sukai gitu. Karena dengan kita punya ilmunya, apa yang ingin dibicarakan, kita lebih paham dan lebih percaya diri gitu, karena kita tahu gitu apa yang ingin kita bicarakan itu gitu. Jadi rasa percaya diri itu meningkat dan bertumbuh gitu teman-teman. Yang kedua, di situ latihan di depan kaca atau kamera itu seperti yang saya lakukan pada saat saya gugup ataupun belum berani bicara di depan kamera ataupun di depan banyak orang. Jadi kayak saya setiap malam tuh selalu berarti di depan, cuman kayak saya selalu berbicara gitu, diri saya dengan diri saya gitu, kayak halo semuanya, ya perkenalkan nama saya Deden, saya dari Jakarta, hobi saya main bola, hobi saya futsal, hobi saya mancing. Ya saya berbicara seolah-olah tuh banyak orang gitu di situ, kayak itu akan menumbuhkan rasa percaya diri Anda gitu, rasa percaya diri itu meningkat menurut saya gitu. Nah, ketiga tuh bahasa tubuh, berdiri tegap, senyum, soalnya kalian tuh siap menghadapi semua itu gitu, kayak percaya diri banget gitu, pokoknya nggak ada insecure-nya gitu. Karena pembicara tuh harus mengeluarkan energi positif untuk audien tuh bisa melihat kita tuh kayak nggak boring gitu, kayak kita masa udah naik ke atas panggung kita gugup ataupun kayak kita menjelaskan suatu hal di depan kamera kayak gugup, kayak siapa ya gitu yang tertarik untuk mendengarkan itu gitu teman-teman. Dan biasakan gunakan dengan bahasa tubuh gitu, jadi kayak terlihat lebih meyakinkan gitu. Mungkin kalian pernah beberapa kali ngelihat sales yang menawarkan barang tuh dengan ekspresif banget gitu, kayak ekspresinya tuh menggebu-gebu gitu untuk menawarkan barang kepada kalian gitu teman-teman. Yang keempat, suara dan intonasi gitu. Jangan bicara terlalu datar, mainkan intonasi supaya audiens tuh tetap fokus dan nggak bosen. Jadi misal kita membawa acara tuh jangan terlalu materi aja yang kita kasih gitu, jangan jangan terlalu fokus ke sana gitu. Kadang kita harus lihat situasi, kayak audiens kita lagi dengerin kita nggak nih, kayak audiens kita ke distractnya nih, kayak kita lihat juga audiensnya gitu. Jangan terpaku sama materi gitu, suara di intonasi kita mainkan gitu, kayak halo semuanya gitu ya kan, apa kabar semuanya, coba tepuk tangan. Nah itu kan mengaktifkan kembali fokus audiens terhadap kepada kita gitu teman-teman. Yang kelima itu koneksi dengan audiens. Jadi anggap audiens itu teman-teman kita sendiri, teman yang sering kita ajak ngobrol, ataupun kayak anggap aja mereka keluarga kita yang kita udah kenal lama gitu. Jadi kayak kita nggak canggung gitu untuk berbicaranya gitu, anggap mereka tuh orang terdekat kita lah, orang yang nggak pernah jauh gitu, orang yang pernah ada di hidup kita gitu loh. Tuh mereka nggak asing gitu, mereka tuh ada gitu. Jadi kayak kita mau bicara tuh nggak ada gugupnya, kita nggak ngerasa kayak ih gue takut nih kalau ngomong ini sama ini, gue takut ngomong ini, gue nggak, anggaplah mereka teman kalian gitu. Jadi itu bisa mengurangi rasa gugup kalian teman-teman. Jadi mereka juga bisa mendengarkan itu dengan nyaman kalau kalian berbicara dengan audiens itu dengan cara menganggap mereka tuh teman-teman dekat-dekat kalian gitu. Jadi audiens tuh juga merasa lebih dekat sama kalian gitu. Jadi mungkin mereka bisa ngerasa wah enak banget nih dengerin dia ngomong tuh, kayak gue berasa dekat gitu loh, kayak gue berasa kenal lama gitu sama si pembicara teman-teman. Nah, jadi ingat, public speaking itu soal latihan bukan bakat. Jadi buat teman-teman yang pertama itu anaknya aduh saya introvert, saya malu kalau di depan orang, saya malu, saya gugup, saya gemeter kalau mau ngomong sama orang baru, ataupun kayak saya gugup, saya gagap kalau bicara bicara di depan kamera ataupun di depan audiens banyak. Bakat public speaking tuh bukan soal bakat. Banyak kok orang-orang pemalu, pendiam, tiba-tiba dia bisa jadi satu pembicara atau narasumber yang hebat dan didengarkan oleh ribuan gitu, ribuan audiens gitu teman-teman. Karena walaupun orang punya bakat public speaking, tapi dia nggak mengasah, nggak melatih bakat itu juga akan sia-sia gitu.
Karena public speaking itu soal siapa yang mau latihan lebih keras, siapa yang sering mencoba, itu dia akan sendirinya tumbuh semakin banyak rasa percaya diri teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang masih takut ini itu, percayalah sama saya karena saya juga pengalaman. Saya bukan orang yang tiba-tiba langsung berani bicara seberani ini dan sepercaya diri ini. Saya memberikan tips itu semua karena itu pengalaman yang saya alami dan yang saya lakukan gitu. Jadi kalau buat teman-teman semua jangan pernah takut buat coba, dan coba salah wajar karena itu pertama buat hal pertama buat kalian belum terbiasa, kan Allah biasa jika terbiasa. Oke, jadi teman-teman semua terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.